apa yang terjadi ketika masa kanak-kanak yang penuh cahaya namun tiba-tiba dirampas oleh kegelapan kemiskinan, dan bagaimana seorang anak kecil yang rapuh seperti bunga kecil dipaksa menghadapi kehidupan yang keras. Ini adalah pertanyaan yang diangkat oleh mahakarya Alphonse Daudet. Bonjour à tous, perkenalkan namaku Rafin Chandra, dan kali ini kita akan menjelajahi salah satu karya novel paling menyentuh dari abad 19, yaitu Le Petit Jours, karya Alphonse Daudet. Novel ini terbit pada tahun 1868, bukan hanya kisah tentang kesedihan dan pengorbanan, tetapi juga potret realistis masyarakat Prancis pasca revolusi yang sangat terobsesi dengan uang dan status. Ini adalah ilustrasi orang-orang kaya dengan pakaian mewah di salon Prancis yang menyimbolkan status dan uang. Namun, di sisi lain, ilustrasi jalanan kota yang padat dengan wajah-wajah lelah yang menyimbolkan realisme sosial. Dalam novel ini, Daudet menggunakan pengalaman hidupnya sendiri, terutama pada masa kecil yang begitu mewah namun tiba-tiba jatuh miskin. Ini adalah ilustrasi rumah keluarga Daudet yang indah dan mewah pada masa kecilnya, namun berubah menjadi ilustrasi rumah yang kosong atau terbengkalai. Le Petit Jours adalah nama yang ia berikan sendiri pada dirinya, yang menyiratkan tentang perasaan kecil, rapuh, dan tidak penting di mata dunia. Pada kali ini, kita akan fokus kepada 3 elemen kunci. Yang pertama, transisi dari anak ke pahlawan tragis. Yang kedua, simbolisme kemiskinan dan pengorbanan. Dan yang ketiga, keindahan bahasa dan gaya narasi Daudet. Ini adalah grafis elegan yang menampilkan 3 pilar analisis: ikon anak kecil yang bertransformasi, ikon tangan saling menggenggam atau dompet kosong, dan ikon pena atau buku terbuka. Novel ini dibuka dengan cerita dari Daniel Eyset, yang pada awalnya Daniel memiliki masa kanak-kanak yang begitu bahagia hingga suatu ketika suatu bencana finansial menimpa keluarganya. Ayahnya bangkrut dan memaksa Daniel untuk menjual mimpinya. Ilustrasi Daniel pada masa kecil yang ceria bermain di taman yang indah dan di tepi sungai. Namun, transisi cepat ke gambar rumah yang disita atau barang-barang keluarga yang dikemas untuk dijual. Ayahnya juga memaksa Daniel untuk menjadi pengawas di salah satu sekolah keras di Lyon. Ini adalah titik balik brutal. Bayangkan, seorang anak harus mengawasi anak-anak lain di sekolah. Ini suasana sekolah asrama yang kaku dan dingin, dengan barisan meja dan bangku yang identik. Kontras dengan wajah Daniel yang muda dan sedih berdiri di depan kelas yang berisik. Raut wajah Daniel yang menunjukkan kelelahan dan kerinduan, mungkin dengan ketetesan air mata yang hampir jatuh. Tokoh kunci di novel ini adalah kakaknya yang bernama Jacques Eyset. Jacques Eyset adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang mengorbankan segalanya demi Daniel, termasuk karir dan kebahagiaannya. Ini adalah 2 foto ilustrasi. Di sebelah kiri adalah foto ilustrasi yang menunjukkan Jacques bekerja keras di pabrik atau kantor yang suram dengan pakaian yang sederhana. Di sisi lain adalah adegan emosional Jacques dan Daniel waktu berbagi makanan sambil mengusap air mata Daniel. Hubungan persaudaraan ini adalah jangkar emosional cerita yang seringkali menjadi sumber keindahan sekaligus rasa sakit Daudet. Hingga suatu ketika Daniel memilih melarikan diri dari Lyon dan mencoba peruntungan di Paris, memasuki dunia sastra yang kejam dan kompetitif. Ia mencari pengakuan sebagai penyair,
tetapi ia malah harus menghadapi kemiskinan di loteng-loteng Paris. Klimaks di novel ini seringkali bukan suatu keberhasilan sastra Daniel, tetapi pada pengorbanan yang diberikan oleh Jacques. Ini adalah visual yang sangat emosional antara Daniel dan Jacques sewaktu berpelukan di ranjang kematian Jacques. Surat terakhir Jacques dengan tulisan tangan yang gemetar. Daniel menangis sendirian di antara tumpukan manuskrip yang berhasil ia selesaikan, disinari oleh cahaya lilin yang redup. Kisah cinta yang gagal, hutang yang menumpuk, dan kesehatan yang memburuk mengarah pada akhir yang tragis. Ini adalah pengorbanan yang dibayar mahal demi karir seorang seniman. Mari kita telah 3 tema abadi yang membuat Le Petit Josse terus dibaca. Ini salah satu ilustrasi yang menggambarkan Daniel menulis puisi dengan pemandangan pegunungan dan bunga-bunga indah di benaknya. Lalu kontras dengan latar belakang ruangan kumuh yang sebenarnya. Kutipan puitis dari novel yang menggambarkan impian Daniel lalu berubah menjadi deskripsi realitas pahit. Daniel adalah seorang penyair dengan jiwa romantis yang indah. Akan tetapi pada realitasnya, dinginnya ruang pengawas di sekolah dan kelaparan di loteng-loteng di Paris. Novel ini mempertanyakan, mungkinkah keindahan artistik mampu bertahan dalam cengkraman kemiskinan material? Kemiskinan di sini adalah entitas yang menghancurkan jiwa, bukan hanya kantong. Ia memaksa Daniel dan Jacques untuk membuat pilihan moral yang menyakitkan. Kemiskinan menjadi antagonis sesungguhnya karena memadamkan api saudara-saudara Aisset. Daudet justru mengembalikan stereotip pahlawan yang kuat. Raut wajah Daniel yang menunjukkan ekspresi kesedihan atau kerentanan, namun di matanya ada suatu kekuatan. Perbandingan ikonik antara pahlawan berotot dan Daniel yang kurus dan rapuh, namun memiliki hati yang besar. Daniel sebagai sesuatu yang kecil justru menemukan kekuatannya dalam kerentanan, kejujuran emosional, dan ketergantungan kepada orang lain. Ini adalah sebuah elegi tentang sensitivitas di tengah kekerasan dunia. Melalui novel ini, Daudet mengajarkan kita bahwa seorang seniman seringkali harus berdiri di atas penderitaan orang lain. Keberhasilan Daniel menjadi penulis adalah hasil dari keruntuhan Jacques. Novel ini adalah monumen untuk orang-orang yang berjuang di balik layar demi kesuksesan orang lain. Cara sastra, Daudet menggabungkan realisme yang tajam dengan romantisme yang puitis pada saat Daniel melamun atau menulis puisi. Mengapa Le Petit Josse masih relevan? Karena perjuangan Daniel untuk menjadi seseorang, walaupun penuh kelemahan, tetapi itu adalah perjuangan kita semua. Novel ini adalah bacaan yang sangat emosional. Jika Anda menyukai novel autobiografi, studi karakter yang mendalam, atau karya klasik Prancis, Le Petit Josse adalah pilihan yang harus ada di daftar Anda. Siapkan tisu karena novel ini akan menguras hati Anda. Menurut Anda, apa bagian kisah dari Daniel Aisset yang paling menyentuh bagi Anda? Apakah pengorbanan Jacques dibenarkan oleh kesuksesan Daniel? Berikan pendapat Anda di komentar di bawah ya. Terima kasih telah menemani saya membedah salah satu karya klasik Prancis yang menyentuh ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya.